Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ram Official dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Ramla Office Official. Masih dengan saya Rahma dan ada abang kita Robi Anugrah Marpaung. Ya. Nah, gini bang, kita ada suatu pertanyaan nih dari sahabat Ram Official ya. Pertanyaannya seperti ini. Ada seorang laki-laki, dia berbohong di depan kedua orang saksi termasuk wali dan hijab kabul, memperlihatkan kartu keluarga atau kakak yang terdaftar hanya seorang diri. Nah, padahal ternyata dia memiliki satu orang istri dan dua orang anak. Lalu bagaimana langkah hukumnya ini, Bang? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia semua. Terkhusus seluruh sahabat Ram dimanapun berada. Atas pertanyaan dari sahabat Ram tadi, kita melihat maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan dari penanya tadi. Bisa kita pastikan bahwa penanya tadi menerangkan baik berkaitan dengan tentang seseorang yang ingin menikah lagi. Dia melakukan keterangan yang menjelaskan pertama dia posisinya lagi lajang ya, tidak memiliki istri. Ternyata faktanya dia memiliki anak dan istri. Oleh karena itu sudah dipastikan ada hal yang dipalsukan. Kalau itu kejadiannya itu masuk kategori pidana. Kita terlepas dari persoalan itu, kita kaji apakah seorang laki-laki yang sudah memiliki istri boleh menikah lagi. Nah, ini yang menjadi persoalannya utama. Persoalan utamanya itu adalah seorang laki-laki yang berstatus suami, kepala rumah tangga, dia ingin menikah lagi. Ya, kalau dari sisi agama, ya agama Islam khususnya dibenarkan, boleh menikah lebih dari satu. Ya, tapi dengan catatan kita compare dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, seorang laki-laki yang sudah beristri ingin menikah lagi dibolehkan untuk menikah dengan menyesuaikan dengan agamanya yang dianut. Nah, kalau dari sisi agama Islam, dia wajib memenuhi syarat-syarat. Pertama, pastinya harus mendapatkan persetujuan dari sang istri. Ya, istri pertama itu wajib memberikan izin. Setelah istri pertama mendapatkan izin, dia harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan izin menikah lagi. Itu pun harus memenuhi syarat. Pertama, seorang laki-laki yang ingin menikah lagi, dia harusnya dapat menunjukkan bahwa dirinya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya dia bisa menafkahi anak istrinya ya ketika dia ingin menikah lebih dari satu. Yang kedua, harus bisa menunjukkan tentang adil. Keadilan itu penting terhadap seorang laki-laki yang ingin menikah lagi. Karena persyaratannya berat, makanya banyak laki-laki yang sudah beristri melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan sang istri, yang kita kenal dengan pernikahan siri. Pernikahan siri itu sendiri udah kita bahas secara khusus di dalam konten YouTube kita, ya itu ada di YouTube kita itu konten tentang pernikahan siri. Nah, tapi di sini kita tentang aspek hukum terhadap lelaki suami yang sudah beristri melakukan pernikahan siri. Itu pernikahan siri, apalagi pernikahan ini ada kebohongan. Kalau tadi melihat kasus tadi, banyak pasal yang dia langgar. Pertama, melakukan pernikahan siri sendiri aja itu sudah
merupakan tindak pidana dalam kacamata penegakan hukum di Indonesia. Melihat kasus yang bertanya tadi, itu beberapa pasal kemungkinan bisa diterapkan kepada dirinya. Pertama, pastinya tadi ada pemalsuan identitas, memalsukan status si laki-laki tadi yang seharusnya sudah menikah disebutkan tidak menikah. Ini bisa masuk kategori pelanggaran tindak pidana KUHP pasal 263 KUHP dengan ancaman hukumannya 6 tahun dengan cara membuat akta palsu, surat palsu, dalam hal ini kartu keluarga palsu, atau kakaknya asli tapi di dalamnya memenuhi isi yang tidak sebenarnya palsu. Itu bisa masuk kategori pasal 266. Undang-Undang KUHP itu memberikan keterangan palsu dalam akta yang seharusnya sudah menikah, ternyata disebut di dalam kakak itu dia masih lajang. Nah, kalau itu bisa dibuktikan, maka dia masuk ke unsur pasal 266 KUHP, memberikan keterangan palsu dalam akta dengan ancaman hukuman 7 tahun. Terlepas dari itu, pernikahan siri itu sendiri, ini perlu diwanti-wanti kepada laki-laki ya yang sudah beristri, yang ingin menikah lagi. Memang secara hukum Islam itu dibenarkan menikah 1, 2, 3 sampai 4, tapi harus memang memenuhi syarat-syarat. Tidak serta-merta boleh menikah lebih dari 1. Harus memenuhi syarat tadi. Syaratnya apa? Pertama, yang paling utama adalah harus persetujuan dari istri pertama. Ketika udah mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan dia sudah layak, patut, misalnya dia bertanggung jawab, bisa menafkahi anak dan istrinya nanti. Yang kedua, adil, nanti dia mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan izin menikah lagi. Kalau ini tidak bisa dilakukannya, maka dia bisa diterapkan penerapan pasal 279 dalam KUHP. Ya, dalam pasal 279 KUHP itu pasal ayat pertamanya menjelaskan dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun dengan syarat 1E, barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Jadi dia udah tahu bahwa dia sudah menikah, menjadi penghalang baginya, tapi dia kawin lagi. Nah, itu kena pasal 279. Yang kedua, barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain, itu akan kawin lagi. Ayat 2-nya, kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangkan di poin 1A tadi, menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Nah, jadi kalau orang yang sudah menikah, dia udah tahu menjadi penghalang bagi dia, tapi dia menikah lagi, maka diancam hukuman pidana pasal 279 tadi. Nah, ini sudah menjadi aturannya dan dikuatkan oleh SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang rumusan kamar pidana, tentang penguatan bahwa seorang laki-laki ya yang sudah menikah tidak dibenarkan menikah lagi tanpa persetujuan dari istri pertama, dan tidak dibolehkan menikah lagi tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam undang-undang perkawinan. Itulah kira-kira yang bisa kita bahas tentang kasus yang dipertanyakan oleh sahabat Ram tadi. Bisa juga kalau mau dilapiskan lagi, bisa masuk kategori perzinahan. Jadi seorang perempuan, istrinya, ketika mendapatkan suaminya ya yang melakukan siri,
di suatu tempat dan dia diketahui melakukan hubungan suami istri dan dapat dibuktikan, seorang istri bisa melaporkan sang suaminya dengan laporan perzinahan. Karena hubungan suami istri yang dilakukannya itu tidak diakui oleh negara. Kira-kira itu lapisan-lapisan pasal yang bisa dikenakan bagi seorang laki-laki yang sudah beristri ingin beristri lagi. Memang berat ini memang ancaman hukumannya. Oleh karena itu, apabila ingin beristri lagi, bagaimana kita berupaya supaya istri pertama kita itu mengizinkan. Ketika mengizinkan, pastinya kita sudah memenuhi kriteria. Kriteria itu apa? Ya kita mampu untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti menafkahi lahir dan batin. Jangan hanya lahirnya jadi nafkahi, batinnya dia nggak sanggup, ya kan? Punya istri 4 tapi nggak bisa menafkahi secara batin. Nah, itu sama dengan nggak memenuhi syarat. Yang berikutnya adil. Dia nggak membeda-bedakan mana istri pertama, istri kedua, dan bahkan istri keempat. Harus sama adilnya. Adil ini berdasarkan atas musyawarah mufakat dari suami dan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Kira-kira itu. Kalau nggak sanggup dan tidak memenuhi syarat, maka kita bersyukur. Kira-kira itu. Nah, teman-teman, dari pertanyaan sahabat Ram tersebut ada mengandung beberapa pelanggaran pasal seperti pasal 279 KUHP yang dapat dipidana penjara 5 tahun. Selanjutnya ada pasal 263 KUHP dengan penjara 6 tahun atas dasar pemalsuan surat atau keterangan palsu. Bisa juga dari keterangan yang dibuat kartu keluarga tersebut. Selanjutnya ada pasal 266 KUHP yang memuat keterangan palsu juga dengan pidana 7 tahun penjara. Lalu juga ada dikuatkan oleh SEMA nomor 4 tahun 2016. Nah, dalam SEMA ini tentang seorang laki-laki yang tidak boleh menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama. Nah, yang kedua harus memenuhi persyaratan tersebut. Nah, apa syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah wajib diizinkan oleh istri pertama. Istri pertama harus memberikan izin. Nah, yang kedua ada bertanggung jawab. Sebagai suami ingin menikah lagi harus bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ada adil. Adil kepada istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu selanjutnya ada penetapan pengadilan. Nah, pengadilan harus menyetujui hal tersebut. Sebelum diakhiri, sahabat Ram dimanapun berada, konten YouTube Ramlo Official ini tidak akan bisa maju dan tidak akan berjalan tanpa kontribusi seluruh sahabat Ram dimanapun berada dengan cara mensubscribe, like dan komen. Jangan lupa di-share ke seluruh sahabat Ram dimanapun berada supaya menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekian dari kami. Salam Cakrawala.